Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Renalda, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menentukan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan pecahan biasa penyebut berbeda. Saya akan menjelaskan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa penyebut berbeda. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan yang biasa ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan A bukan kelipatan dari B dan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini bilangan pecahan itu biasa ditulis dengan A per B, di mana A biasa disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Anak-anak, di sini untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa penyebut berbeda, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya ya anak-anak, yaitu dengan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil dari dua penyebut tersebut. Kelipatan penyebut pertama dan kelipatan penyebut kedua kita samakan terlebih dahulu. Jika sudah sama, maka bilangan tersebut baru bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan contoh soal berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Zahra dan Adi memiliki kue masing-masing 3/4 kue Zahra dan 2/8 kue Adi. Berapakah jumlah kue yang dimiliki Zahra dan Adi? Adi memiliki kue yang telah dipotong dan Adi memiliki 2/8 bagian dari 8/8 bagian. Sementara Zahra memiliki 3/4 bagian dari 4/4 bagian kue. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menyelesaikannya dengan cara berikut. Diketahui kue Zahra yaitu 3/4 dan kue Adi yaitu 2/8. Yang ditanya adalah berapa jumlah kue Zahra dan Adi? Jawab 3/4 ditambah 2/8 sama dengan, sebelum dijumlahkan kita lihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Jika berbeda bisa dilakukan dengan KPK untuk menyamakan penyebutnya. 3/4 ditambah 2/8 sama dengan faktor dari 4 dan 8 adalah 4 dan 8 adalah penyebut yang berbeda. Maka untuk menyamakan penyebutnya kita dapat menggunakan KPK.
faktor dari 4 adalah 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sedangkan faktor dari 8 adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Faktor dari 4 adalah 2 pangkat 2. Kemudian faktor dari 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, faktor dari 8 adalah 2 pangkat 3 atau 8. Jadi, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Setelah menyamakan penyebutnya, yang pertama 3/4 ditambahkan dengan 2/8 sama dengan 4. Karena faktor 4 dan 8 adalah 8, maka 8 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya 8 dibagi 8 dikali 2 hasilnya 2. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jadi jumlah kue Zahra dan Adi adalah 1 potong kue. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki sebuah semangka yang dipotong menjadi 2 bagian. Ibu memotong 1/2 bagian semangka menjadi 7 bagian. Kemudian 2/7 bagian tersebut dibagikan kepada anak yang bernama Dino. Berapakah sisa semangka ibu? Untuk menjawabnya, perhatikan langkah berikut. Pertama, diketahui semangka ibu adalah 1/2, sedangkan semangka Dino adalah 2/7. Berapakah sisa semangka ibu? Ingat, ibu memotong 1/2 semangka menjadi 7 bagian. Untuk menjawabnya, maka kita dituliskan 1/2 dikurang 2/7. Lihat dulu, apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Jika berbeda, maka kita akan menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya. 1/2 dikurang 2/7. 2 dan 7 adalah penyebut yang berbeda, maka faktor dari 2 adalah 2 dibagi 2 hasilnya 1, dan 7 adalah 7 dibagi 7 hasilnya 1. Karena tidak ada yang berpangkat dari faktor yang berbeda, jadi kita hanya mengalihkan hasilnya saja. Maka KPK dari 2 dan 7 adalah 14. Selanjutnya, setelah menyamakan penyebut, mari kita ubah menjadi pecahannya. 1/2 dikurang 2/7 sama dengan faktor dari 2 dan 7 adalah 14. 14 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 7. 14 dibagi 7 dikali 2 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 3/14. Jadi sisa semangka ibu adalah 3/14 potong ya anak-anak. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.